Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman ASN dimanapun berada yang ingin belajar tentang penugasan pegawai, mari belajar bersama saya. Ini materi pembelajarannya. Pertama adalah Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang ASN, PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, PP 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, Perka BKN nomor 1 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah. Nah, ini jenis penugasan pegawai ya. Yang pertama adalah penugasan pada instansi pemerintah. Lalu penugasan khusus pada di luar instansi pemerintah dan penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Kriterianya penugasan itu apa aja ya? Jadi memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. Nah, surat pernyataan ditandatangani oleh minimal eselon 2 ya, JPT Pratama. Yang kedua, memiliki integritas dan moralitas yang baik. Ya, surat pernyataan juga ditandatangani oleh eselon 2 JPT Pratama. Dilihat dari SKP pegawai perilakunya ya, minimal baik. Lalu ketiga, memiliki penilaian kerja paling rendah 2 tahun terakhir baik ya. Jadi SKP-nya minimal B ya, baik. Memenuhi persyaratan jabatan yang akan diduduki sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, hasil seleksi atau pernyataan dari instansi penerima penugasan yang menerangkan kesesuaian kompetensi dan kualifikasi PNS yang ditugaskan dalam jabatan yang diduduki. Nah, yang terakhir dibutuhkan oleh organisasinya. Nah, penugasan PNS pada instansi pemerintah. Ya, PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus atas dasar permintaan instansi yang membutuhkan, maka permintaan penugasan harus ditujukan kepada instansi pembina jabatan khusus dimaksud. Yang kedua, PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif, jabatan pelaksana, pengawas, administrator, dan JPT. Nah, ini tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah. Yang pertama, instansi pemerintah yang membutuhkan PNS yang menyampaikan permintaan penugasan PNS kepada kementerian atau lembaga atau pemerintah provinsi, kabupaten, kota. Yang pertama adalah harus menyatakan jenis jabatan atau syarat jabatan serta dokumen kelengkapan lainnya. Lalu kedua, KLD itu dapat menyetujui atau menolak permintaan. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan tugas jabatan khusus sesuai dengan tugas dan wewenang instansi, PPK atau pejabat pembina kepegawaian dapat memerintahkan PNS di lingkungannya untuk melakukan penugasan berdasarkan persetujuan dari instansi pemerintah yang membutuhkan setelah mendapatkan pertek kepala BKN. Nah, keputusan penugasan pada instansi pemerintah ditetapkan oleh PPK instansi masing-masing bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan khusus dan pejabat yang bersangkutan bagi PNS yang melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. Jadi waktu penugasan PNS pada instansi pemerintah dan perpanjangannya. Penugasan PNS pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama 3 tahun dan diperpanjang 2 tahun. Lalu tidak memenuhi target kinerja dalam kurun waktu 1 tahun, maka PNS bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya. Dan terakhir, dalam hal dilakukan perpanjangan penugasan, nah, instansi induk menyampaikan tembusan surat perpanjangan penugasan pada kepala BKN. Nah, penugasan khusus di luar instansi pemerintah syaratnya adalah penugasan pada instansi pemerintah melaksanakan tugas jabatan secara khusus ya. Jadi itu meliputi proyek pemerintah, organisasi profesi, organisasi internasional, dan badan lain yang ditentukan oleh pemerintah. Tata cara penetapan penugasan PNS pada luar instansi pemerintah. 1. Instansi di luar instansi pemerintah yang membutuhkan PNS menyampaikan permintaan penugasan khusus PNS kepada kementerian, lembaga, atau Pemprov atau Pemkab kota. Yang pertama harus menyatakan jenis jabatan atau syarat jabatan serta dokumen lainnya ya. Yang kedua, kementerian dapat menyetujui atau menolak permintaan. Ini sama seperti yang tadi ya. Selanjutnya, jadwal waktu penugasan PNS di luar instansi dan perpanjangannya. Penugasan di luar khusus di luar instansi pemerintah itu ya dilaksanakan paling lama 3 tahun dan diperpanjang 2 tahun. Dalam hal penugasan khusus di luar instansi pemerintah dilaksanakan pada organisasi internasional, maka jangka waktu penugasan ditetapkan oleh organisasi internasional tempat PNS yang mendapatkan persetujuan penugasan dimaksud.
Selanjutnya, jika PNS yang ditugaskan tersebut tidak memenuhi target kinerja dalam kurun 1 tahun, maka PNS bersangkutan direkomendasikan untuk tidak diperpanjang penugasannya. Lalu, perpanjangan penugasan PNS harus dipertimbangkan batas usia pensiun dari jabatan yang terakhir yang diduduki. Dalam hal dilakukan perpanjangan, maka instansi induk menyampaikan tembusan kepada Kepala BKN. Nah, ini penarikan PNS yang sedang menjalani penugasan. Pertama, PNS itu mendapatkan hukuman disiplin berat. Yang kedua, terdapat kebutuhan kompetensi PNS pada instansi induk atau kebutuhan lain yang bersifat mendesak. Dan yang terakhir, tidak mencapai target kinerja paling kurang baik ya. Ya, seperti itu. Baik, kita langsung ke latihan soal saja. Nah, ini nomor 1. Di bawah ini salah satu jenis penugasan PNS, yaitu A. Penugasan khusus di luar instansi pemerintah. B. Penugasan istimewa di luar instansi pemerintah. C. Penugasan kontrak di luar instansi pemerintah. D. Penugasan sementara di luar instansi pemerintah. E. Penugasan tetap di luar instansi pemerintah. Jawaban yang paling tepat adalah A. Penugasan khusus di luar instansi pemerintah. Sesuai dengan Perkab BKN nomor 1 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan di luar instansi pemerintah, bahwa jenisnya adalah penugasan pada instansi, penugasan khusus di luar instansi, dan penugasan pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Soal nomor 2. Kriteria penugasan PNS pada instansi pemerintah dan penugasan khusus di luar instansi pemerintah yaitu kecuali A. Memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu. B. Memiliki integritas dan moralitas yang baik. C. Memiliki penilaian kinerja paling rendah baik dalam 2 tahun terakhir. D. Dibutuhkan oleh organisasinya. Dan E. Memiliki tunjangan jabatan besar. Jawaban yang paling tepat adalah E ya, kecuali memiliki tunjangan besar. Jadi sesuai Perkab BKN 1 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS ya, bahwa memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu ya, memiliki integritas dan moralitas, dan memiliki nilai SKP minimal 2 tahun terbaik ya, dan memenuhi syarat jabatan yang diduduki sesuai dengan ketentuan perundangan atau hasil seleksinya. Selanjutnya nomor 3. Penugasan PNS pada instansi pemerintah dilaksanakan paling lama A. 6 tahun dan dapat diperpanjang 3 tahun. B. 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. C. 4 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. D. 3 tahun dapat diperpanjang setiap 2 tahun. E. 2 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Jawabannya paling tepat adalah D ya, 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Sesuai Perkab BKN 1 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS, bahwa penugasan PNS itu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Soal nomor 4. Penugasan khusus di luar instansi pemerintah yaitu A. Proyek pemerintah. B. Organisasi profesi. C. Organisasi internasional. D. Badan lain yang ditentukan pemerintah. E. Organisasi masyarakat. Jawaban yang paling tepat adalah E. Organisasi masyarakat. Sesuai dengan Perkab BKN 1 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS pada instansi pemerintah dan luar instansi pemerintah, bahwa penugasan khusus di luar instansi pemerintah yaitu A. Proyek pemerintah, organisasi profesi, lalu organisasi internasional, dan badan lain yang ditentukan oleh pemerintah. Soal nomor 5. Penugasan PNS di luar instansi pemerintah dilaksanakan paling lama A. 6 tahun dan dapat diperpanjang 3 tahun. B. 5 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. C. 4 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. D. 3 tahun dan dapat diperpanjang 2 tahun. E. 2 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Jawaban yang paling tepat adalah D ya, 3 tahun dan dapat diperpanjang setiap 2 tahun. Ini sesuai dengan Perkab 1 tahun 2020 tentang tata cara penetapan penugasan PNS. Baik, dari sini terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata salah. Wassalamualaikum.